Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah fisika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang syarat untuk terjadinya pola gelap dan pola terang pada interferensi celah ganda. Misalnya saya punya situasi seperti ini. Ini ada sebuah mungkin penghalang yang kemudian dikasih dua celah begini. Kemudian kita punya layar di sini. Ya, layar ini jaraknya adalah L, sedangkan jarak antara kedua celah ini adalah kita pakai huruf D kecil, dan L ini dia jauh lebih besar daripada D, ya, jarak layarnya itu jauh lebih besar daripada D, sehingga kalau kemudian kita punya sinar ada dua misal gini, kemudian bertemu di satu tempat di sini misalnya, maka kita bisa menganggap sebenarnya dua sinar ini itu sejajar, ya. Jadi kira-kira kalau dia sinar ini sejajar kira-kira seperti ini, ya, sehingga nanti kalau ini adalah X1 dan ini X2, selisih dari panjang lintasan dari kedua sinar ini adalah kita sebut delta X, yang ini D, ini sudutnya adalah theta, maka delta X nya adalah D kali sinus theta. D kali sinus theta. Nah, sinus theta ini, sudut theta ini nanti kira-kira dia akan sama dengan sudut yang ini nih, ya, sudut yang ini sama dengan theta ini. Oke, ini delta X nya. Nah, misalnya sinar yang satu kita sebut Y1 dan yang kedua kita sebut Y2. Nah, maka di sini di titik ini, misalkan titik P begitu, resultannya adalah kita hitung di bawah sini, Y di P nanti akan merupakan jumlah dari Y1 dan Y di 2. Kita geser sedikit. Misalnya sinar di Y1 kita sebut sebagai A sinus omega T atau Kx dulu, Kx1 min omega 1, omega T misalnya, ya. Sedangkan yang di 2 kita sebut A sin Kx2 min omega T. Perhatikan bahwa dua sinar ini adalah sinar yang monokromatik, ya, berasal dari sumber yang sama, sehingga omeganya sama, ya, K-nya juga sama, amplitudenya juga kita ambil sama. Maka penjumlahan ini boleh sedikit kita sederhanakan menjadi A kali sinus tambah sinus. Sinus Kx1 min omega T ditambah sinus Kx2 dikurangi omega T. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa manfaatkan hubungan di trigonometri. Kalau misalnya kita punya sinus A tambah B, ini adalah sin A cos B plus cos A sin B, kemudian sin A min B adalah sin A cos B minus cos A sin B, kemudian ini kita jumlahkan seperti ini, maka kita punya sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 kali sinus A kosinus B. Nah, sekarang kita misalkan lagi yang ini sebagai huruf A besar, jadi ini saya tulis sinus A, yang belakang ini saya sebut sebagai huruf B besar, jadi ini sinus B besar. Nilainya adalah 2 kali sinus A kecil, ya. Kalau A besar itu adalah A plus B dan B besar adalah A minus B, maka jumlahannya A besar tambah B besar sama dengan 2 kali A kecil, sehingga A kecilnya adalah A ditambah B bagi 2, dan nanti B kecilnya kalian bisa coba adalah A besar kurangi B besar dibagi 2, ya. Jadi ini jadi cos selisihnya A minus B dibagi 2. Nah, di atas sana kita punya bentuk yang mirip, ya, A kali sinus tambah sinus. Ini yang jadi huruf A, yang ini yang jadi huruf B besar. Nah, jadi hasilnya adalah, oke, mungkin kita harus pakai huruf yang lain, jangan A dan B, karena A udah dipakai untuk amplitudo di sini. Kita kasih nama yang lain lah, apa, alfa beta misalnya, gitu ya. Yang ini kita ganti alfa beta mestinya nih. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi A kali sinus alfa tambah sinus beta, hasilnya adalah A kali yang ini sin tambah sin sama dengan ini, alfa A nya kita ganti dengan alfa dan B nya kita ganti dengan beta. Hasilnya adalah 2 kali, ada angka 2 saya pindah ke depan,
kemudian sinus jumlah bagi 2, ya, alfa tambah beta bagi 2, alias ini tambah ini bagi 2, K X1 plus X2 bagi 2 minus omega T begini, dikalikan dengan suku yang kosinusnya ini, selisihnya, ya, alfa kurangi beta, ya, kali, saya tulis di sini deh, kali kosinus K X1 min X2 saja. Ya, ini adalah resultannya. Oke. Agak berantakan, kita pindah ke bawah. Ingat-ingat persamaan ini. Jadi tadi Y resultannya, Y di P itu adalah 2A kali sinus, masih ingat nggak? K X1 plus X2 bagi 2. Oke. Begini, minus omega T, ya, dikalikan dengan kosinus yang belakangnya. Tadi adalah K, ya, X1 min X2 dibagi 2. Yang ini kita akan sebut sebagai delta X, yaitu selisih lintasan dari dua sinar, ya. Ini nilai YP ini akan bernilai 0 jika suku yang cos ini nilainya 0. Cos yang itu sama dengan 0. Ya, cos 0-nya akan terjadi kalau K delta X per 2-nya itu dia merupakan kelipatan ganjil dari 90 derajat. Ya, kalau sudut ini adalah kelipatan ganjil dari 90 derajat, maka kosinusnya bernilai 0. Ya. 2N plus 1 kali Pi per 2. Seperti itu. Ini boleh kita sederhanakan sedikit. K-nya adalah 2Pi per lambda delta X sama dengan 2N plus 1 kali Pi. Seperti itu. Dan akhirnya kita punya, ini Pi-nya boleh dicoret. Kita punya delta X sama dengan 2N plus 1 kali lambda per 2. Ini adalah syarat yang menghasilkan nilai YP-nya bernilai 0, alias syarat untuk interferensi yang sifatnya destruktif. Ya, syarat untuk interferensi yang destruktif. Sementara syarat untuk konstruktif itu bagian yang cos-nya itu dia harus bernilai 1. Ya, bagian yang cos-nya harus bernilai 1. Itu destruktif. Sedangkan untuk konstruktif itu adalah K delta X per 2-nya dia harus yang cos-nya sama dengan 1, ya. Itu adalah kelipatan bulat dari Pi. Seperti ini. Ini kalau kita kerjakan 2Pi per lambda itu K kali 2X per 2 sama dengan N kali Pi. Ini boleh dibagi. Ya, ini delta X tadi. Nanti kita akan dapat delta X-nya sama dengan N kali lambda. Sebentar. Lambda per 2 ya. Lambda per 2. Something wrong? Oke. Nggak ada angka 2 di sini, saya salah nih. Saya salah, kita hapus dulu yang ini. Ya, yang ini kita ulang. K adalah 2Pi per lambda, ini K-nya, kemudian delta X per 2 sama dengan N kali Pi. Pi-nya boleh dibagi, ini 2, ini 2. Nanti kita akan dapat delta X sama dengan N kali lambda. Ini syarat agar terjadi interferensi yang sifatnya konstruktif. Oke. Sekarang coba kita perjelas lagi kenapa syarat-syarat ini, kenapa untuk mencari daerah yang terang dan gelap itu kita hanya perlu mikirin suku yang cos-nya ini. Ya. Kalau di gelombang elektromagnetik kita tahu bahwa intensitas itu kira-kira dia sebanding dengan medan kuadrat.
Nah, di atas sana yang saya tulis sebagai huruf Y itu sebenarnya adalah E-nya ya. E-nya sebagai fungsi X dan T misalnya, itu kan mestinya E maksimum kali sinus Kx min omega T. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sehingga kalau kita punya dua gelombang, yang satunya adalah E1 dan yang kedua adalah E2 ya. Kalau ini kita jumlahkan, maka mestinya resultannya adalah yang tadi kita tuliskan ya. Yang tadi kita tuliskan itu ada 2 kali maksimum sinus ya, suku sinus dan kalikan suku yang kosinus ya. Kosinusnya adalah K delta X per 2. Nah, I ini dia berasal dari perata-rataan dari ini. Mungkin saya harus tambahkan nih. Perata-rataan dari E kuadrat. Suku yang di tengah sini itu kita punya K X1 plus X2 per 2 minus ya, minus omega T. Kita punya suku seperti ini. Kalau suku ini dirata-ratakan, hasilnya akan dapat setengah. Dikuadratkan dulu baru dirata-ratakan, maka rata-rata dari sinus kuadrat itu adalah setengah. Sementara bagian belakang ini dia nilainya konstan. Sehingga kalau saya cari ini ER kuadrat, kira-kira saya akan dapat suku ini adalah nilai rata-ratanya setengah kali 2 jadi 1. Tinggal nanti M kuadrat kali yang belakang ini, nilai rata-rata dari kosinus K delta X per 2 dikuadratkan. Nah, kalau suku ini nilainya 0, maka berarti kita punya ER yang nilainya 0, alias I-nya intensitasnya 0. Dan kebalikannya, kalau suku yang belakang sini nilainya 1, berarti kita akan dapat I yang nilainya maksimum. Ya, saya ulang, ketika cos ini sama dengan 0, maka kita akan dapat intensitas yang bernilai 0, dan ketika suku cos itu nilainya sama dengan 1 plus minus 1, maka kita akan dapat I yang maksimum. Sehingga ini adalah pola gelap dan ini adalah pola terang. Sekali lagi, syarat yang kita dapatkan tadi untuk pola gelap dan terang adalah sebagai berikut. Ini adalah syarat untuk pola gelap dan ini adalah syarat untuk pola terang. Ya, syarat untuk interferensi dua celah.